Shalom, apa kabar saudara-saudari di dalam Tuhan? Kiranya berkat, rahmat, serta sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkannya. Saya percaya hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan hari baru, kesempatan baru, serta kekuatan baru bagi kita, anak-anaknya. Ada kalanya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita impikan, namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti perasaan takut, khawatir, kecewa, marah, benci, sedih, dan perasaan-perasaan negatif lainnya muncul secara bergantian, atau bahkan muncul secara bersamaan, membentuk satu kesatuan sehingga memiliki daya tekan yang berlipat kali ganda. Hal ini adalah reaksi alami yang terjadi ketika semua manusia diperhadapkan dengan situasi yang mengecewakan. Adalah baik untuk menerima perasaan tersebut dan dengan jujur mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan adalah langkah awal yang penting, sehingga dengan penuh kesadaran kita dapat mengetahui titik terlemah sampai titik terkuat dari kepribadian kita. Kemudian, ambillah waktu untuk merenung dalam keheningan, lalu izinkan Tuhan membedah dan memulihkan kepribadian kita. Sederhananya, jika batin kita baik, maka perilaku kita baik. Jika perilaku kita baik, maka kita akan dengan mudah memperbaiki keadaan. Bukankah begitu? Begitu pula sebaliknya, jika kondisi batin kita tetap dibiarkan begitu saja, dan kita tidak mau membedahnya bersama dengan Tuhan, mungkinkah kita dengan mudah memperbaiki keadaan, atau mungkin malah memperburuk keadaan? Matius 7, ayat 17-18 mengatakan, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik." Ada kabar baik tentang pembedahan kepribadian ini. Tuhan Yesus memberikan cara paling efektif dan mudah untuk dilakukan, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan ada dalam hati karena tubuh kita adalah bait-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sebagai berikut. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus meminta kita untuk menutup pintu kamar lalu berdoa. Namun setelah kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16 tersebut, kita mendapat pengertian tentang pintu kamar yang Tuhan Yesus maksudkan. Pintu kamar ini adalah pintu kamar rohani kita, pintu batin kita. Kita diminta untuk menutup pintu batin kita, sehingga tinggal kita berdua saja bersama Tuhan. Setelah kita berdua saja dengan Tuhan dalam kamar batin kita, barulah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang memberi jaminan akan dijawabnya doa-doa kita dalam ruangan rahasianya yang ada di dalam kita. Wahyu pasal 30 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan pagi ini. Kami tahu Engkau selalu menanti-nantikan kami dalam ruang rahasiamu di dalam hati kami untuk memberkati kami. Ampunilah jika kami sering mengabaikan setiap ketukan-Mu di dalam hati kami.
kiranya Engkau semakin membukakan mata kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan kepadamu. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan pagi ini memberkati saudara sekalian. Jika renungan ini memberkati saudara-saudari sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.